Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sriani Mentari, SPD MMCMA selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran dan rekan-rekan kami yang kami banggakan. Izinkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai anggaran komprehensif UMKM Bakpia Vienti. Kami akan menjelaskan bagaimana penyusunan dari anggaran komprehensif untuk UMKM Bakpia Vienti. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya pribadi, Alia Rusidah, dan rekan-rekan saya. Baik, pada slide ini kami izin menjelaskan untuk pendahuluannya. Implementasi anggaran komprehensif itu seringkali menjadi tantangan bagi UMKM, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang akuntansi dan manajemen keuangan. Oleh karena itu, peneliti ini akan berfokus pada analisis penyusunan dan penerapan anggaran komprehensif pada UMKM Bakpia Vienti di Kecamatan Pelemahan. Diharapkan penelitian ini tidak hanya menguraikan bagaimana anggaran komprehensif dapat diimplementasikan, tetapi juga mengeksplorasi dampaknya terhadap efisien dan efektivitas pengelolaan usaha. Baik, kami akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari UMKM Bakpia Vienti yang merupakan salah satu UMKM produksi makanan di daerah Kediri, Jawa Timur. Produk yang dihasilkan terdiri dari satu jenis, yakni bakpia dengan isian kacang hijau. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2014 yang beralamatkan di Desa Banjarjo, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Saat berdirinya UMKM Bakpia Vienti, bakpia itu dikelola secara tradisional sebagai usaha keluarga, di mana seluruh operasionalnya mulai dari proses produksi hingga pemasaran itu ditangani langsung oleh anggota keluarga tanpa melibatkan karyawan eksternal. Namun saat ini itu sudah terdapat 5 karyawan untuk membantu produksi UMKM Bakpia Vienti. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan pesanan pelanggan, UMKM Bakpia Vienti menyediakan mesin pemanggang. Mesin ini terbukti meningkatkan produktivitas UMKM Bakpia Vienti. Next adalah struktur UMKM Bakpia Vienti. Terdapat pemilik dan 2 manajer, yaitu manajer produksi dan manajer pemasaran, serta ada karyawan. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, kami mendapatkan informasi. Yang pertama adalah rencana penjualan. Berikut data persiapan forecast penjualan atau ramalan penjualan. Nah, untuk meramalkan penjualan UMKM pada tahun yang akan datang, maka kami sediakan penjualan perusahaan selama 5 tahun terakhir, yakni tahun 2020 sampai 2024. Untuk distribusi penjualan, UMKM Bakpia Vienti secara eksklusif fokus pada penjualan produknya tuh di daerah di pasar domestik. Penjualan bakpia Vienti sebagian besar dilakukan melalui toko fisik yang berlokasi di Kediri, memanfaatkan lokasi strategis yang memudahkan jangkauan konsumen lokal dan wisatawan. Untuk harga jual sendiri, produk bakpia yang diproduksi oleh UMKM Bakpia Vienti seharga 8.500 dengan isi 10 buah bakpia per kotaknya. Poin yang kedua adalah rencana produksi. Untuk proses produksi terdapat 4 tahapan, yaitu proses pembuatan adonan dan isian, proses cetak bakpia, proses oven, dan proses finishing. Untuk departemen jasa, yaitu jasa departemen pemeliharaan dan perbaikan. Untuk rencana bahan mentah, untuk penggunaan bahan mentah bakpia itu bahan mentahnya adalah kacang hijau, terigu, gula, dan minyak. Untuk harga bahannya itu per gramnya tuh sebagai berikut yang dihasilkan oleh tabel. Untuk satu loyangnya itu menghasilkan 77 buah bakpia yang siap panggang. Nah, selanjutnya adalah persediaan bahan mentah. Terdapat persediaan awal, persediaan akhir triwulan 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan bahan mentah yang disajikan tabel sebelumnya. Nah, next ada rencana tenaga kerja langsung per departemennya. Nah, berikut kami sajikan rencana biaya overhead pabrik. Poin yang pertama adalah biaya depresiasi per tahunnya. Untuk bangunan pabrik, untuk penggorengan, panci, ember, dandang, untuk proses 1-nya dan proses 2 ada
meja, cetakan, penggiling, dan untuk proses 3 ada saput, oven listrik, dan oven gas LPG. Jadi UMKM Bakpia Fenty itu terdapat 2 oven, yaitu oven listrik dan oven gas LPG. Nah, berikut ada jumlahnya, ada satuannya, dan umur ekonomis dari setiap item, dan depresiasi per tahunnya itu berapa nominalnya, begitu. Nah, berikut kami sajikan juga ada luas lantai bangunan dan juga penggunaan listrik dari UMKM Bakpia Fenty. Berikut kami sajikan tabel terkait tenaga kerja tidak langsung dan proporsi pemakaian jasa perbagiannya. Untuk tenaga kerja tidak langsung itu ada bagian 1, 2, 3, 4 dan bagian departemen jasanya juga. Ada nama jabatan, jumlah tenaga kerja, dan gaji per bulannya. Nah, untuk proporsi pemakaian jasa perbagian ini berarti pemakaian jasa perbaikan dan pemeliharaan untuk proses 1 adalah 25%, untuk proses 2 adalah 20%, untuk proses 3 adalah 40%, dan proses 4 adalah 15%. Untuk slide ini kami juga menyajikan tabel terkait rencana biaya operasi, yaitu ada biaya pemasaran dan biaya administrasi keuangan. Keduanya pada range 2.000 sampai 5.000 unit. Baik, untuk slide ini kami akan menjelaskan rencana pergantian inventaris dengan mempertimbangkan bahwa mesin oven gas LPG dan oven listrik yang dimiliki UMKM Bakpia Fenty sudah usang dan kurang produktif atau sudah habis usia ekonomisnya, maka pada akhir tahun 2025 ini UMKM berencana ingin menambah 1 mesin oven baru senilai 7.500.000. Untuk pembayarannya itu dilakukan secara tunai dengan asumsinya dengan membeli mesin oven baru maka akan mampu meningkatkan manfaat sebesar 50% per tahun atau 12,5% per triwulan. Mesin ini memiliki umur ekonomis sekitar 10 tahunan. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Jelaskan tentang forecast penjualan. Nah, pada forecast penjualan sendiri memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama menghitung persamaan nilai tren dan nilai triwulan dengan menggunakan metode least square. Yang kedua yaitu tahap menghitung rasio atau tren dan juga menghitung indeks musim. Nah, untuk yang ketiga yaitu menghitung forecast penjualan. Persamaan dan nilai tren triwulan tadi untuk tahap 1A, di sini terdapat tabel yang nantinya terdapat tahun, triwulan, volume penjualan, X, XY, X kuadrat, dan juga tren Y. Nah, tren Y sendiri itu dari apa? Yaitu dari A plus BX. Nah, Y, A plus BX tadi menghasilkan 147.910, yaitu perhitungan dari total volume penjualan atau Y. Nah, nantinya dibagi dengan 20, yaitu jumlah responden. Kemudian dilanjutkan lagi dengan 26730 dibagi 2660. 26730 itu tadi didapatkan dari perhitungan seluruh jumlah XY, kemudian dibagi dengan X kuadrat sehingga menghasilkan 0,010 sekian. Nah, setelah itu nantinya hasil perhitungan tersebut bisa digunakan untuk perhitungan indeks musim. Nah, selanjutnya yaitu tahap kedua, yaitu tahap perhitungan rasio atau tren dengan menghitung indeks musim juga. Nah, pada tabel tersebut sudah disajikan yaitu tahun 2020 hingga 2024 dengan triwulan 1, 2, 3, 4, kemudian terdapat volume Y atau volume penjualan, kemudian ada tren Y dan juga tren Y dikali 100. Nah, di sini terdapat contoh 6.000 dibagi 7.205 dibagi 100, di mana 6.000 tersebut berasal dari volume Y pada tahun 2021 pada triwulan 1. Kemudian dibagi dengan 7.205 yang didapatkan dari tren Y pada tahun 2020 triwulan 1. Nah, kemudian dibagi 100 sehingga menghasilkan nilai 83. Hal tersebut dilakukan seterusnya pada tahap triwulan 1, 2, 3, 4 tahun 2020 hingga 2024. Nah, kemudian untuk menghasilkan variasi musim yaitu
dengan cara menghitung triwulan 1 dari 2020 hingga 2024, yaitu 83 ditambah 110 ditambah 99 ditambah 101 ditambah 99 ditambah 9, sudah, kemudian dibagi menjadi 5. Nah, setelah itu menghasilkan nilai 98,4. Nah, pada indeks itu 98,4 merupakan nilai variasi musim. Yang selanjutnya untuk mendapatkan nilai indeks musim harus didapatkan dikali 100%, yaitu 98,4 dikali 100% yaitu 98,40%. Nah, pada forecast penjualan sendiri sudah disajikan tabel sebagai berikut yang terdapat pada triwulan 1, 2, 3, 4, kemudian terdapat X yaitu 21, 25, 27 dan juga 29 yang merupakan bawaan dari triwulan 1, 2, 3, 4, 5, dan kemudian didapatkan tren 2025 yang menghasilkan nilai yaitu 7.607, 7.627, 7.667 dan juga 7.687. Nah, kemudian indeks musimnya tadi sudah didapatkan pada perhitungan sebelumnya, dan juga untuk volume penjualan sendiri menghasilkan 7.485, 7.611 dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu rencana penjualan. Rencana penjualan sendiri merupakan tahap rencana untuk melakukan penjualan, yaitu terdapat 2 tahap. Yang pertama, menghitung distribusi penjualan per bulan per wilayah pada tahun pemasaran 2025. Yang kedua yaitu menghitung anggaran penjualan perusahaan tahun 2025 secara rinci menurut wilayah. Tahap 2A yaitu menghitung distribusi penjualan per bulan per wilayah pemasaran tahun 2025. Nah, pada bakpia ini sendiri UMKM ini menjual 100% produknya pada pihak domestik, sehingga tidak ada perbedaan wilayah antara dalam negeri dan juga luar negeri. Nah, di sini ada periode triwulan 1, 2, 3 dan 4 yang menghasilkan volume penjualan pada triwulan 1 7.485 yang otomatis masuk pada jumlah penjualan juga 7.485, dan juga pada bakpia isi 10-nya pun 100% 7.485 karena memang kita hanya memasarkan pada satu produk. Kemudian tahap 2, 1 pasar domestik. Yang kedua yaitu menghitung anggaran penjualan perusahaan tahun 2025 secara rinci, yaitu pada bakpia isi 10 periode triwulan 1, 2, 3, 4 dengan jumlah penjualan 2.984, kemudian ada 3.044 dan seterusnya. Pihak domestiknya 8.500 semua harganya. Kemudian didapatkan jumlah penjualannya sendiri, yaitu yang pertama triwulan pertama yaitu 25.449.000. Untuk tahap kedua yaitu 25.874.000, tahap ketiga yaitu 29.478.000, dan juga pada triwulan akhir atau triwulan 4 yaitu 26.554.000, sehingga didapatkan total jumlah penjualan keseluruhan yaitu 107.335.000. Selanjutnya yaitu rencana produksi, di mana rencana produksi sendiri menyusun anggaran produksi untuk periode tahun 2025 dengan kebijakan stabilitas produksi sebagai berikut, yaitu tingkat perputarannya sebanyak 4 kali, kemudian persediaan awal tahun 2025 pada tabel sebelumnya sudah dijelaskan yaitu 6.000, kemudian tingkat perputaran persediaan bisa didapatkan melalui rencana penjualan ditambah persediaan rata-rata. Nah, setelah itu persediaan rata-rata senilai 12.631 dibagi 4 yaitu senilai 3.158 unit. Nah, kemudian persediaan rata-ratanya yaitu persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2, atau bisa didapatkan persediaan akhir yaitu 2 kali persediaan rata-rata dikurangi persediaan awal, sehingga mendapatkan 2 kali 3.158 dikurangi 6.000 sehingga menghasilkan 316 unit. Nah, rencana produksi yaitu rencana penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal, yaitu rencana produksi tahun 2025 menghasilkan 12.631 ditambah 3.158 dikurangi 6.000. Kemudian rencana produksi per triwulannya yaitu 9.789 dibagi 4 kemudian menghasilkan 2.400. Untuk yang selanjutnya yaitu menyusun anggaran rencana kebutuhan bahan mentah, yaitu
menyusun anggaran kebutuhan bahan baku mentahnya yaitu meliputi kacang hijau, terigu, gula, minyak pada Bakpia isi 10 tahun 2025. Dengan rincian berikut untuk periodenya produksinya yaitu 2447 didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Kemudian sur atau per kilonya untuk kacang hijau yaitu 10 dengan jumlah kebutuhannya yaitu produksi dikali sur kacang hijaunya sehingga menghasilkan 24.470. Kemudian untuk terigunya sendiri 35 kilo dikali 2447 sehingga menghasilkan jumlah kebutuhannya 85.645. Nah, untuk gula sendiri yaitu 10 kilo sama dengan kacang hijau sehingga menghasilkan nilai yang sama juga. Kemudian untuk minyak 7 yaitu dikali dengan jumlah produksinya tadi sehingga menghasilkan 17.129. Nah, kemudian untuk kacang hijau sendiri nantinya akan dijumlah sehingga menghasilkan nilai yaitu 97.880. Untuk terigu sendiri menghasilkan nilai 342.580. Untuk gula sendiri menghasilkan 97.880 dan untuk minyak sendiri menghasilkan 68.516. Baik, selanjutnya adalah anggaran pembelian bahan mentah. Untuk kacang hijau. Pada kolom jumlah kebutuhan ini sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Lalu persediaan akhir pun sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Persediaan awal juga sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Untuk tersedia ini diperoleh dari jumlah kebutuhan ditambah persediaan akhir. Lalu untuk unit beli diperoleh dari tersedia dikurangi persediaan awal. Lalu unit beli ini dikalikan dengan harga per unit menghasilkan total contoh pada triwulan 1 sebesar Rp587.328.000 untuk anggaran pembelian bahan mentah pada triwulan tersebut. Dan total untuk satu periode yaitu didapat dari jumlah triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga sebesar Rp2.349.120.000. Baik, untuk anggaran tepung terigu juga menggunakan perhitungan yang sama dan cara yang sama dengan perhitungan dari kacang hijau. Begitu juga untuk pembelian bahan mentah pada gula juga menghitungnya sama dengan slide-slide sebelumnya. Begitu juga pada slide minyak juga menggunakan perhitungan yang sama dengan slide sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah anggaran pembelian untuk bahan mentah. Pada tabel tersebut merupakan anggaran pembelian bahan mentah dari Bakpia VNT. Kita ambil contoh pada triwulan pertama. Jadi anggaran biaya bahan mentah diperoleh dari jumlah kebutuhan dikali harga. Jadi menghasilkan biaya sebesar Rp587.280.000. Lalu total dari biaya setiap bahan mentah tersebut dijumlahkan menjadi biaya yang akan dikeluarkan pada triwulan tersebut. Total biaya triwulan dijumlah lagi menjadi anggaran biaya bahan mentah untuk satu periode sebesar Rp7.567.102.800. Selanjutnya adalah anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung UMKM Bakpia VNT bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Lalu terdapat beberapa bagian untuk menghasilkan Bakpia VNT ini. Pada bagian produksi, jam kerja langsungnya adalah 6. Lalu bagian pengemasan, jam kerja langsung atau JKL-nya 5. Bagian pemasaran, JKL unitnya itu 2. Lalu total dari triwulan 1, 2, 3 pada bagian produksi sebesar Rp75.780.
Lalu total pada bagian pengemasan sebesar 378.900. Dan yang terakhir pada bagian pemasaran, totalnya adalah 757.800. Itu merupakan total TKL untuk satu periode per bagian. Selanjutnya adalah menghitung biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung untuk UMKM Bakpia Vienti dihitung per bagian. Kan Bakpia Vienti ini punya 3 bagian, yaitu bagian produksi, bagian pengemasan, dan bagian pemasaran. Nah, itu dihitung setiap triwulannya. Lalu cara menghitungnya adalah DMH dikali upah. Nah, DMH dikali upah ini menghasilkan biaya atau biaya tenaga kerja langsung. Maka, dari perhitungan perbagian tersebut ditambah semua, menghasilkan biaya tenaga kerja langsung untuk satu periode sebesar Rp1.541.739.200. Selanjutnya ada rencana biaya overhead pabrik atau BOP, di mana terdapat 3 tahap. Pada tahap pertama yaitu menghitung rencana BOP setiap bagian tahun 2025. Selanjutnya pada tahap kedua yaitu menghitung tarif BOP setiap bagian proses produksi tahun 2025. Dan pada tahap ketiga menghitung anggaran BOP produk yang dihasilkan pada tahun 2025. Tahap pertama 9 setiap bagian tahun 2025. Next, ada bagian proses 1 yang berisi pembuatan isian dan adonan dengan jenis biaya depresiasi bangunan per tahun dengan jumlah Rp19.672.131. Kemudian ada depresiasi mesin per tahun sebesar Rp860.000, TKTL per tahun sebesar Rp3.600.000, dan listrik per tahun sebesar Rp13.500. Maka total pada bagian proses 1 sebesar Rp24.145.631. Selanjutnya ada bagian proses 2 berisi proses cetak bakpia, jenis biayanya sama dengan bagian proses 2 sebesar Rp31.778.008. Next, pada bagian proses 3 terdapat proses oven, jenis biayanya sama dengan total pada bagian proses 3 sebesar Rp12.598, dan ada pada bagian proses 4 yaitu proses finishing dengan jenis biaya depresiasi bangunan per tahun sebesar Rp19.672.131, TKTL per tahun sebesar Rp3.600.000, dan listrik per tahun sebesar Rp13.500. Maka total pada bagian proses 4 sebesar Rp23.285.631. Selanjutnya ada bagian pemeliharaan dan perbaikan, di mana terdapat jenis biaya yaitu depresiasi bangunan per tahun, TKTL per tahun, peralatan, dan listrik per tahun, dengan total bagian pemeliharaan dan perbaikan sebesar Rp23.285.631. Next, tahap kedua dari BOP yaitu menghitung tarif BOP setiap bagian proses produksi tahun 2025. Berikut ini merupakan tabel menghitung dari tarif BOP, di mana terdapat keterangan BOP langsung, pemeliharaan dan perbaikan, total produksi, dan tarif. Di sini terdapat tarif BOP-nya ada 4 proses, di mana pada proses pertama yaitu tarifnya 2,373, pada proses kedua yaitu 288,8, dan pada proses 3 2417,16, dan pada proses 4 sebesar 2,120. Selanjutnya masih BOP pada tahap ketiga, yaitu kita menghitung anggaran BOP produk yang dihasilkan pada tahun 2025.
Selanjutnya ada BOP produk yang dihasilkan dengan rencana produksi 12.630 yang melewati proses 1-4. Bisa kalian lihat perhitungan BOP setiap prosesnya di samping ini. Setelah kita menghitung bagian proses 1-4, kita mentotalnya yaitu total BOP sebesar Rp67.702.521,39. Setelah itu kita menghitung BOP per triwulannya ada 4, maka totalnya sebesar 5.360.435. Next, ada harga pokok produksi atau HPP. Kita menghitung harga pokok produksi untuk bakpia 2025 dengan rencana produksi pada triwulan 1-4 sebesar 2.447 kg dengan biaya-biaya ada biaya bahan baku, biaya TKL, dan BOP. Kita metotal semuanya menjadi total HPP sebesar 2.270.244.876,334 rupiah. Setelah itu kita dibulatkan HPP per unitnya, maka kita mendapatkan sebesar Rp2.786,30. Selanjutnya ada anggaran variabel pada rencana biaya pemasaran. Di sini terdapat 2 tahap, yaitu tahap pertama, menghitung anggaran variabel untuk biaya pemasaran dalam bentuk formula, dan pada tahap kedua kita menghitung anggaran variabel biaya pemasaran untuk setiap triwulan tahun 2025. Kita menghitung dulu pada tahap pertama. Di sini kita menghitung biaya distribusi dan transportasi. Bisa kalian lihat cara perhitungannya. Di sini pada biaya distribusi dan transportasi diperoleh persamaan yaitu 0 ditambah 12X, sedangkan biaya sublease-nya 0 ditambah 26X. Ada juga biaya pemakaian listrik diperoleh persamaan 0 ditambah 15X dan biaya depresiasinya 0 ditambah 150X. Perhitungannya sama seperti sebelumnya. Next, setelah kita menghitung semuanya, maka kita akan membuat tabel anggaran variabel bentuk formula biaya pemasaran dalam relevan range 2.000 hingga 5.000 unit tahun 2025. Kita memperoleh variabel cost per unit sebesar 203 dan fixed cost per triwulan sebesar 0. Maka anggaran variabel biaya pemasarannya diperoleh persamaan 0 ditambah 203X. Selanjutnya, masih anggaran variabel biaya pemasaran. Kita menghitung anggaran variabel biaya pemasaran untuk setiap triwulan tahun 2025. Bisa kalian lihat di tabel berapa saja totalnya. Ada volume penjualan, biaya tetap, biaya variabel, dan total biaya pemasaran. Pada triwulan 1 biaya pemasarannya sebesar 519.455, pada triwulan 2 sebesar 1.545.33 rupiah, pada triwulan 3 sebesar 1.760.213 rupiah, dan pada triwulan 4 sebesar 1.585.430 rupiah. Next, ada anggaran variabel untuk rencana biaya administrasi umum. Pada rencana biaya administrasi umum, di sini terdapat 2 tahap, yaitu pada tahap pertama, menghitung anggaran variabel untuk biaya administrasi umum dan keuangan dalam bentuk formula, dan pada tahap kedua kita menghitung anggaran variabel biaya pemasaran untuk setiap triwulan tahun 2025. Pada tahap pertama, kita menghitung bentuk formulanya dahulu, yaitu ada biaya gaji, caranya sama seperti sebelumnya, diperoleh persamaan 0 ditambah 300X, dan biaya pemeliharaan diperoleh persamaan 0 ditambah 150X. Next, masih ada biaya sublease,
Diperoleh persamaannya yaitu 0 ditambah 25x dan biaya depresiasinya yaitu diperoleh persamaan 0 ditambah 185x. Setelah kita menghitung pada perhitungan sebelumnya, kita akan membuat tabel anggaran variabel bentuk formula untuk biaya administrasi dan keuangan dalam relevan range 2.000 hingga 5.000 unit tahun 2025. Di sini terdapat variabel cost per unitnya diperoleh 660 dan fixed cost per triwulannya sebesar 0. Maka anggaran variabel biaya administrasi dan keuangan diperoleh persamaan 0 ditambah 660x. Masih anggaran variabel biaya administrasi dan keuangan. Pada tahap 2, kita menghitung anggaran variabel biaya administrasi dan keuangan untuk setiap triwulan tahun 2025. Bisa kalian lihat keterangannya, terdapat volume penjualan pada triwulan 1 sampai 4, kemudian ada juga biaya tetap, biaya variabel. Setelah itu, kita mentotalnya untuk biaya administrasi dan keuangan pada triwulan 1 sebesar 4.949.100, kemudian pada triwulan 2 sebesar 5.023.260.000 rupiah, pada triwulan 3 sebesar 5.722.860 rupiah, dan pada triwulan 4 sebesar 5.154.600. Berikut kami lampirkan daftar pertanyaan wawancara yang kami ajukan kepada pemilik UMKM Bakpia Venti yang bernama Mbak Tia. Terdapat 20 daftar pertanyaan yang kami ajukan mengenai bagaimana pemilik itu mengelola operasional dari perusahaannya tersebut. Nah, berikut merupakan dokumentasi kami ketika kami melakukan wawancara pada tanggal 12 Mei 2025. Terdapat foto-foto terkait mesin, terkait bagaimana cara membuat isian dari bakpia, ataupun cara mencetaknya itu seperti apa. Selanjutnya ada jurnal kegiatan untuk menyusun anggaran komprehensif UMKM, di mana pada tanggal 5 Mei 2025, semua anggota mencari dan menghubungi pemilik UMKM. Kita akan menyeleksi dan memilih UMKM mana yang akan kita observasi. Kemudian ada tanggal 10 Mei, kita memilih UMKM, yaitu Bakpia Venti, dan membuat pertanyaan wawancara, di mana di sini Alia yang membuat dan daftar pertanyaan dengan tujuan mencari tahu poin-poin jawaban seperti yang ada pada CV Kusen. Kemudian pada 12 Mei, Alia melakukan wawancara untuk mencari informasi bagaimana UMKM menjalankan operasional perusahaan dan apakah mencatat keseluruhan kegiatan produksinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.